nats pembimbing kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan malam ini ialah Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Apa bunyinya? Demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya ulang sekali lagi ya. Ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin ya. Nah, tema kita hari ini ialah menjawab pertanyaan ketuhanan Yesus ya. Menjawab pertanyaan ketuhanan Yesus. Firman Tuhan kita baca dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 11. Tetapi yang paling utama nanti kita bahas ayat 11 ya. Demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya ya. Itu yang disebut Tuhan yang berbahagia. Jadi bukan hanya dengar firman Tuhan, beribadah, pergi ke gereja, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Baik, tema kita tadi menjawab pertanyaan ketuhanan Yesus. Mengapa tema ini kita bahas ya, apalagi dalam suasana Natal ini? Akhir-akhir ini ada orang tidak mengakui Natal, tidak boleh mengucapkan selamat Natal karena mengakui kelahiran Tuhan di dunia ya. Sebab Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada Natal, hari kelahiran, berarti Tuhan lahir, ada ulang tahun Tuhan ya. Jadi saudara-saudara kita kaum Nebayot itu berkata, Yesus itu bukan Tuhan. Mereka meragukan. Kalau dia Tuhan, tolong tunjukkan satu ayat saja di mana Yesus pernah berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Ya tentu kalau dia Tuhan tidak perlu dia berkata begitu, amin. Nggak perlu dong ngaku-ngaku Tuhan, itu namanya ngaku-ngaku. Dari tindakannya, dari kelakuannya, sejak kekekalan sampai dia ada di muka bumi ini, membuktikan dia adalah Tuhan. Demikian juga saksi Yehova. Dia tidak mengakui Yesus Tuhan. Dia hanya utusan. Yang mengutus dia Bapa. Tapi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 11 terutama. Memang khususnya itu, tapi sebelumnya kita baca dari 8 ya sampai 11. Bagaimana sebenarnya, mengapa kita tidak usah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bodoh seperti itu. Tapi tentu kita bisa membaca Alkitab, membaca Injil ya. Ada orang bilang ini bukan Injil, ini sudah dipalsukan. Nah, yang asli yang mana? Amin. Ini dia ya. Kalau ada yang palsu, kalau ada yang KW, tentu ada yang ori, ada yang asli. Jadi jangan kita nuduh ini palsu, itu palsu, tapi tidak berani membuktikan mana yang asli. Amin. Tidak berani menunjukkan. Nah, demikian juga menjawab pertanyaan ketuhanan Yesus ini ya. Ini sangat menarik. Karena akhir-akhir ini banyak para apologetika saudara kita kaum muslim ya, kaum Kedar Nebayot mengaku, wah saya pakar kristologi. Waduh, hebat banget ya.
pakar kristologi. Kristologi apa? Ya. Ada lagi yang mengatakan, oh bukan kristologi, bukan teologi, tapi tolologi. Macam-macam begitu, penghinaan-penghinaan kepada Kristen, kepada pengikut Kristus. Tapi kita mau belajar dari firman Tuhan ini, ya. Kita baca pasal 2 tadi, ayat 11, saya baca ulang, satu ayat saja ini, ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, dari kalimat ini sebenarnya kita tidak usah membuktikan Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena yang berbicara ini adalah apa? Malaikat malaikat Tuhan. Ya. Kita lihat dari bahasa aslinya dikatakan demikian. Ya. Oti etekte emin semeron soter os estin Christos kurios en polei David. Ya. Nah, kata di sini telah dilahirkan, etekte, ya, kata kerja orang ketiga tunggal aoris pasif indikatif, ya, diartikan telah dilahirkan dari kata tikto, ya, melahirkan. Jadi kalau kita terjemahkan dari bahasa Yunani ini, ya, oti etekte umin semeron soter os estin Christos kurios en polei David, karena telah dilahirkan bagimu hari ini juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini sangat menarik, ya. Tadi Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan tidak ada keselamatan selain di dalam Dia. Baik, ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, ya. Yang pertama dari apa yang kita baca tadi, terutama ayat 8 sampai 10, di situ dikatakan ada pernyataan, bukan penyataan, pernyataan malaikat Tuhan. Pernyataan malaikat Tuhan tentang apa? Tentang kelahiran Tuhan Yesus, ya. Jadi malaikat Tuhan itu angelos kurios, ya. The angel of the Lord, atau malaikat Tuhan. Jadi yang berbicara kepada para gembala, ya, adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan ini mewakili surga, ya. Karena pada zaman itu ada gembala-gembala tinggal di padang, ya. Pada malam hari mereka menjaga kawanan ternak, ayat 8, ya. Pada waktu malam, ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ya, jadi ada angelos kurios, dia ada pernyataan. Apa isi pernyataan Tuhan? Ayat 10, ya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa, ya. Jadi yang pertama tadi kita ada pernyataan malaikat tuh. Nah, jadi apa isi pernyataannya? Dia mau memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi kelahiran Tuhan Yesus ada kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan seperti saudara-saudara kita kaum Kedar katakan, Yesus itu hanya nabi untuk orang Israel. Bukan. Kelahiran Yesus saja, dia masih bayi, ya. Masih, ya, namanya bayi lahir, dia sudah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Apalagi sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, jadikanlah semua bangsa muridku, ya, sebelum dia naik ke surga. Lalu dia naik, nanti orang pada nangis, ya. Itu dia, itu Matius 28, itulah misi Tuhan. Jadi kita bukan kristenisasi, tapi itu perintah Tuhan, misinya Tuhan. Amin. Ya. Jadi ini pernyataan malaikat Tuhan, itu yang pertama, ya. Nah, yang kedua ada kata soter, ya, tadi itu, ya. Kata soter itu apa? A savior, ya. A savior. Juru
selamat. Jadi siapa yang dilahirkan? 11a, seorang juru selamat, a savior, soter. Siapa itu? Yesus. Jadi Yesus disebut juru selamat. Itu dia. Yang kedua ini tentang juru selamat. Ya. Semua manusia keturunan Adam, ya, telah berbuat dosa. Telah berdosa karena Adam memberontak kepada Allah. Jadi semuanya manusia yang berontak karena kita natur Adam memerlukan juru selamat. Jadi kita memerlukan juru selamat. Nggak ada yang lain. Semua manusia, siapa saja. Jadi ini berbicara bukan tentang agama, amin, tapi tentang keselamatan. Nah, juru selamat kemana? Ya tujuan akhir manusia tentu ke surga. Tidak ada satupun manusia yang kepengen ke neraka, amin. Seluruh manusia di muka bumi ini, dia mau masuk ke surga. Tapi bagaimana caranya? Tidak ada usaha manusia seorang pun. Tadi Kisah Para Rasul 4. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamat. Makanya Yesus, dialah juru selamat, soter, a savior, seorang juru selamat. Siapapun kau yang mendengar firman Tuhan ini, ya, apalagi istriku, anak-anakku, kita semua yang di rumah ini atau yang di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini, semua manusia membutuhkan juru selamat. Nah, yang kedua tadi ini adalah tentang juru selamat. Yang lahir ini disebut oleh malaikat Tuhan soter. Bahasa Yunaninya, bahasa Inggrisnya savior. Juru selamat. Itu dia yang pertama. Yang ketiga. Tadi yang kedua ya. Yang ketiga berbicara tentang apa? Kristos. Ya, Kristos. Ini sangat menarik. Kalau bahasa Inggrisnya Christ, ya. Kalau dalam bahasa Ibrani atau Aram disebut Mesias. Itu dia. Kristus itu artinya dia yang telah diurapi. Ya, konteks orang-orang Yahudi, orang Israel zaman dulu, imam, raja, nabi itu diurapi dengan minyak urapan oleh Tuhan. Jadi Yesus itu diurapi. Artinya orang yang diurapi, ya, yang berkenan kepada Tuhan, yang betul-betul diurapi oleh Tuhan, ya. Itu artinya yang diurapi. Terjemahan bahasa Yunani, Kristus ini adalah Mesias. Untuk apa? Bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Kristus, nama diri Tuhan Yesus. Mesias, sebutan kehormatan. Jadi artinya ada Kristus. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Kurios. Apa itu disebut oleh malaikat? Lord. Jadi Yesus disebut Tuhan. Kurios itu artinya Tuhan, juga Tuan, juga pemilik. Jadi Yesus itu pemilik seluruh alam semesta. Jadi kalau dia Tuhan, dia juga pencipta, bukan ciptaan. Ini sangat penting yang keempat ini, ya. Kalau di dalam tadi itu kurios itu dalam NIV dikatakan demikian, ya, ayat 11 ini terutama, ya. Today in the town of David a savior has been born to you. He is Christ the Lord. Artinya apa? Dia adalah Kristus Tuhan. Jadi Kristus itu adalah Tuhan. Itu maksudnya, ya. Kalau New King James Version dikatakan, for there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. Artinya, who is Christ the Lord, yang adalah Kristus Tuhan. Jadi yang lahir ini adalah Kristus Jadi Yesus itu disebut Tuhan. Yang mengatakan siapa? Angelos
Kurios. The angel of the Lord. Itu mewakili surga. Dia berbicara tentang apa? Jadi surga yang mengatakan bahwa Yesus tuh bukan manusia. Makanya jangan dengar omongan orang dia bilang begini. Yesus jadi Tuhan itu karena Paulus bikin di surat-surat Rasul Paulus. Oh tidak. Sejak kekekalan Yesus adalah tuh. Makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah lalu ayat 14. Firman itu, Allah itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah hari Natal. Ya. Firman itu, Allah itu telah lahir, telah menjadi manusia, telah dilahirkan, ya. Itu dia. Dan diam di antara kita. Lalu ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah menyatakan diri lewat anaknya, lewat anak yang di pangkuannya. Namanya Yesus Kristus. Amin. Nah, dia Tuhan. Jadi yang menyatakan diri Tuhan siapa? Malaikat. Jadi malaikat ini menjadi saksi dan menyaksikan, menyatakan bahwa Yesus Tuhan. Kemudian saksi kelahiran Tuhan itu, ya. Makanya jangan orang alergi tentang Natal, tentang kelahiran. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Amin. Ini bukan mau menjadikan Kristen, bukan, ya. Saksi itu pertama malaikat, nanti kalau ayat-ayat berikutnya ada tentara surga, malaikat-malaikat Tuhan, ya. Itu berbicara, ya, memuji-muji, menyembah Dia. Itu mewakili surga. Yang mewakili dunia siapa? Mewakili bumi. Gembala-gembala manusia. Ini masuk dalam kelompok apa? Kelompok marginal. Ya, kelompok orang-orang miskin, ya. Para gembala ini yang pekerja harian, ya. Terus itu sudah dua bukti. Kalau dalam fakultas hukum atau kasus hukum, dua bukti, alat bukti yang sah sudah bisa membuat orang itu terdakwa. Amin. Ya, harus ada dua bukti. Ini bukan hanya dua, ada tiga. Dalam Matius pasal 2 ayat 1-12, orang-orang Majus dari timur datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Ya, mencari Tuhan. Dia hanya mengikuti bintang. Bintang yang besar berjalan. Bintangnya Tuhan. The star of the Lord. Di Tuhan kasih petunjuk jalan. Sampai ke kota Daud. Ke Bethlehem. Ya. Datang dia mencari itu, mau menyembah. Itu mewakili raja-raja, para bangsawan. Itu berjalan kurang lebih 2000 kilometer. Itu di padang gurun, di hutan banyak itu. Begal, perampok mereka hadapi. Karena kepengen menyembah Tuhan. Pengen bertemu dengan Tuhan. Dan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Emas itu sangat mahal. Jangan zaman dulu. Sekarang aja kalau kita punya emas sudah hebat kita, ya. Emas, kemenyan itu sebagai dupa yang harum, uap yang wangi, yang menyenangkan hati Tuhan. Mur, ya. Semua dibawa. Jadi tiga saksi yang kuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi yang menyatakan Yesus juru selamat, Kristus, Tuhan adalah malaikat Tuhan. Amin. Ingat, bukan manusia. Jadi jangan dengar, wah itu Paulus ngarang-ngarang. Ada lagi yang bilang begini. Ini para para pakar-pakar apologetika mereka. Dia bilang, "Oh, Yesus itu dibuat Tuhan pada waktu Konsili Nisea tahun 325. Jadi rapat katanya hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta gereja. Disitulah diputuskan, kita buatlah Yesus Tuhan." Oh tidak, sejak kekekalan dia adalah Tuhan. Dia anak, ya. Makanya dia disebut anak manusia, disebut anak Allah, ya. Makanya waktu penciptaan manusia, Kejadian 1:26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Kata kita itu lebih dari satu, ya. Memang Allah itu Esa, ya. Katakanlah hai Israel,
Allah itu Tuhan kita. Allah itu Esa. Jadi Esa, dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Dia Esa. Tetapi kata Esa ini adalah Ehad. Ehad itu unity, kesatuan. Bukan hitungan satu, hitungan tunggal. Ya. Kalau dia hitungan cuma satu, berarti dia tidak maha besar. Ya, dia cuma satu. Kalau dia cuma satu, dia ada di sorga, udah nggak bisa ke dunia. Tapi kalau dia maha besar, kesatuan, unity, makanya walaupun kita di bumi, dia di sorga, dia tahu lagi ngapain kita, amin. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa, dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya, itu dia. Nah, hari ini kita belajar ya. Kesimpulan, sejak lahir Yesus disebut Allah. Disebut Allah melalui malaikatnya. Yang pertama tadi apa? Soter. Soter itu apa? Savior, juru selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, disebut apa lagi? Kristos atau Christ. Ya, bahasa Indonesianya Kristus. Sama dengan Mesias dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram, ya. Yang telah diurapi, ya. Yang ketiga, dia disebut apa? Kurios, the Lord, Tuhan, pemilik, pencipta. Dialah pemilik segala sesuatu, amin. Dia bukan ciptaan tapi pencipta. Jadi itu dia. Nah, kesimpulannya itu, kalau Yesus adalah juru selamat, dia adalah Kristus, Mesias, dia adalah Tuhan, maka Yesuslah jawaban bagi semua umat manusia di kolong langit ini, di seluruh alam semesta ini. Dialah jawaban, ya, semua manusia yang mau diselamatkan, baik di dunia ini maupun di akhirat, ke sorga, amin. Jadi kalau mau, ya kalau dia Tuhan, dia tidak dibatasi ruang dan waktu, dia maha hadir, ya. Omnipresence. Dia maha tahu, omniscience. Dia maha kuasa, omnipotence, ya. Maha kuat, maha besar, ya. Almighty, dia Almighty, dia maha kuasa. Artinya apa? Jangan ragu-ragu lagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia juru selamat. Nah, kalau dia juru selamat, apapun pergumulan kita, apapun pergumulan saudara yang di luar sana yang mendengar firman Tuhan ini, mari datang kepadanya, buka hatimu. Terimalah Yesus sebagai juru selamat, sebagai Kristus, sebagai Tuhan dalam hidupmu. Amin. Yang 3 poin ini, maka dia akan bekerja luar biasa. Bukan hanya membawa kita sampai ke sorga, tapi menyelamatkan kita yang ada di dunia ini dalam semua masalah-masalah kita. Amin. Nah, di situ dia. Itu kuncinya. Dan yang menyatakan dia juru selamat, Kristus, Mesias, Tuhan, bukan sembarang orang, tapi malaikat tuh. Itu Allah, Bapa, menyuruh malaikatnya berbicara kepada para gembala, ya. Bahkan sesudah itu tentara malaikat surga, bala tentara surga, lalu memuji-muji dia. Itu di ayat 14, ya, sebelumnya ayat 12, 13, ya. Ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jadi kelahiran Yesus, juru selamat, Kristus Tuhan, kemuliaan bagi Allah di tempat memuliakan Bapa, memuliakan Tuhan, memuliakan Allah. Tetapi juga menjadi damai sejahtera bagi sebab Yesus adalah Raja Damai. Amin. Itulah Natal. Makanya hari ini kita belajar firman Tuhan. Ingat baik-baik, ada 3 poin. Tadi soter, ya, Savior. Yang kedua Kristus, Christ, ya, atau Mesias. Yang ketiga Kurios, Lord, the Lord, ya. Dia Tuhan, ya. Dia Tuan, Master. Juga pemilik, dia owner, ya. Dan dia kreator, bukan create, ya. Dia pencipta, bukan cipta.
Dan dia maha hadir, dia maha tahu, dia maha kuasa. Artinya apapun masalah kita, mari kita serahkan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus hari ini. Amin. Dialah juru selamat kita, dialah Mesias kita, Kristus bagi kita, ya. Kemudian dialah Tuhan bagi kita yang menuntun kita di muka bumi ini, dimanapun kita berada. Amin. 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 Baik, kesimpulannya itu. Sebelum saya berdoa penutup, saya mau menantang saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana yang mendengar suara Tuhan ini, ya. Jika engkau mau membuka hatimu, ya, menerima dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias, Kristus yang diurapi Tuhan, dan sebagai Tuhan, pencipta, pemilik, dia bisa bertanggung jawab terhadap hidup kita semua. Jadi siapa yang mau, jangan keraskan hatimu, termasuk seisi rumah kita ini, baik Mama, ya, Tara, Maria, Karis, saya sendiri, semua orang yang mendengar suara Tuhan ini. Kalau kau percaya ini suara malaikat Tuhan yang berbicara, hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Juru Selamat, Kristus, Tuhan. Yang berbicara ini malaikat Tuhan yang diutus dari sorga. Bahkan bala tentara sorga bersorak-sorai memuji menyembah dia, menyatakan kelahiran Yesus Kristus, Natal itu kemuliaan untuk Tuhan, damai sejahtera bagi bumi, ya. Karena dia adalah Juru Selamat, dia adalah Kristus, dia adalah Tuhan. Jangan keraskan hatimu, ya. Mari kita berdiri, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa. Bapa, aku terbatas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi hari ini kami belajar dari firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 11. Bahwa malaikat Tuhan yang berbicara kepada para gembala, jangan takut, ya. Ini adalah berita kesukaan besar. Pada hari ini telah lahir bagimu, telah dilahirkan bagimu Juru Selamat, Kristus, Tuhan di kota Daud. Kami percaya Tuhan. Aku mau berdoa secara khusus seisi rumahku, juga orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini, yang membuka hati. Tolong Tuhan, yang menerima Engkau sebagai juru selamatnya, sebagai Kristus, sebagai Tuhan dalam hidup mereka masing-masing, termasuk kami, supaya Engkau bekerja menjawab seluruh pergumulan mereka, juga bangsa dan negara kami Tuhan. Ini doa syafaat kami hari ini, ya. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami yang hidup, Tuhan kami yang hidup. Tolong Tuhan, bangsa dan negara kami ini selamatkan dari COVID-19, dari masalah-masalah politik yang aneh-aneh. Tolong Tuhan jaga lindungi presiden kami, wakil presiden kami, negara kami, Kesatuan Republik Indonesia, ya. Para menteri, ada 2 akhir-akhir ini yang kena tangkap KPK, ya, kasus korupsi. Tetapi Tuhan tolonglah, puji Tuhan, hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo, kuatkan dengan keluarga besar, istri, anak-anak, menantu, cucu, ya, juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tolong Tuhan, para menterinya, eksekutif, legislatif, yudikatif, seluruh jajaran, TNI Polri, ya, Panglima ABRI, Kapolri, semua jajaran, Kapolda, Pangdam, di Jakarta Raya, di seluruh wilayah Indonesia. Tolong berikan hikmat makrifat dari surga, kekuatan dari Tuhan Yesus. Selamatkanlah bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Tolong Tuhan, tidak ada keselamatan yang lain kecuali di dalam Tuhan Yesus. Karena itu hari ini kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Bangsa dan negara kami dipulihkan, ekonominya dipulihkan. Juga orang-orang yang mendengar suara Tuhan hari ini, berkati mereka, selamatkan mereka, bukan hanya sampai ke surga, tetapi persoalan-persoalan di dunia ini juga Tuhan selamatkan. Kami juga meminta supaya kami ditolong, diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai
Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur seperti yang Tuhan Yesus ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.